Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, tentunya di channel LAV Mystery ya. Kali ini saya akan membawa cerita atau mengungkap cerita tentang rumah yang posisinya itu yang dibangun di tengah-tengah alas bambu atau hutan bambu ya. Dan di sini kita ada narasumber langsung, pemilik rumahnya langsung. Saya akan menanyakannya secara detail ya, dari awal nyampe ada beberapa penampakan atau usikan-usikan dari makhluk selain kita manusia ya. Oke, langsung aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan wabarakatuh. Mas siapa? Mas Ilham. Mas Ilham. Mas Ade. Mas Ade. Jadi kayak gini. Kemarin saya dari Batunyanya Bojong ya. Iya. Saya tanya-tanya tentang asal usul Gunung Batu Lapa. Cuman saya lebih tertarik di tempat ini ya, karena menurut warga yang saya tanya di sekitaran Bojong, ada salah satu rumah yang memang berdiri di tengah-tengah hutan bambu. Seperti apa ceritanya dan bagaimana sehingga rumah ini berdiri di tengah, menjelaskan tentang berdirinya rumah ini di tengah-tengah hutan bambu, alas bambu ya. Bisakah Anda jelaskan? Ya, saya akan jelaskan adanya rumah berdiri di alas bambu ini. Iya. Ya, dari asal usulnya saya itu merantau. Merantau itu saya berusaha keras ingin membangun rumah Itu mohon maaf, merantaunya itu di mana, Bang? di daerah Jakarta Pusat. Itu mohon maaf ya sebelumnya. Itu profesi Masnya itu apa? Pedagang. Oh, pedagang. Pedagang nasi goreng. Oh iya. Nasi goreng ya. Silakan lanjut. Ya, saya cita-cita pengen punya rumah sendiri. Ya, mau bikin di mana aja, kalau saya mah bebas ya. Iya. Terserah anak istri gitu. Dan adanya tanah itu di alas bambu ini. Iya. Di orang tua saya di situ udah penuh. Iya. Tanahnya udah penuh buat ya masing-masing keluarga lah. Jadi mohon maaf ya. Sebenarnya situ aslinya orang mana sih? Kalau saya asli pribumi sini, Desa Batunyana, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Iya, iya. Saya mendirikan rumah ini atas dasar mandiri saja. Terus Mas, Terus ya untuk masalah setan dan sebagainya lah, Iya. alhamdulillah nggak ada apa-apa. Cuman kalau masalah suara ini dan itu, terengek tahu sendirilah yang namanya makhluk halus. Iya, iya. Apalagi di tengah hutan bambu ya. Ya memang suasana benar-benar mencekam ya. mencekam. Luar biasa itu. Emang anak istri itu nggak ada yang pernah bilang gitu, ataukah keluhan-keluhan dari anak istri, apakah ya takut atau gimana gitu? Kalau untuk saat ini ya alhamdulillah. Kalau rasa takut anak sama istri pasti ada. Iya. Ya, yang namanya manusia hidup manusiawi. Banyak kekurangannya. Nah, Mohon maaf, sebelum saya ke sini saya kan tanya-tanya dulu sama masyarakat setempat ya. Konon setelah rumah ini didirikan dan udah siap pakai ya, udah siap huni, konon katanya ditinggal pergi atau ditinggal merantau lagi gitu. Apa itu benar ya itu? ya, kalau untuk saat ini saya itu belum ke Jakarta. Untuk sekarang saya ingin tinggal di rumah. Saya udah ada usaha lain di rumah. Nah, yang di Jakarta itu, yang Pangkalan Nasi Goreng yang di Jakarta itu saya sudah pasrahkan ke adik saya. Begitu. Gitu ya.
Jadi berarti rumor tentang bahwa ini ditinggal pergi oleh penghuninya atau Anda gitu, yang bikin rumah ini, itu berarti bohong ya? Bohong itu mah. Oh. Dan kon katanya, ini sih katanya ya, Iya. adanya saya kesini kan, saya memang dari channel Elafel Mystery pengen mengungkapkan fakta, untuk mengungkapkan fakta tentang rumor rumah yang konon katanya ini banyak penampakan yang ya menurut warga itu kayak sosok wanita gitu yang sering ada di sini gitu. Itu katanya. Saya kembali lagi ya, saya memang fokusnya cari fakta gitu, apakah itu memang benar apa gimana gitu. Semua alam itu pasti ada, semua alam itu pasti ada, apalagi di lingkungan alas bambu ini. Iya, iya. Salah satunya pun pasti ada. Berarti untuk masnya sendiri tuh belum pernah lihat ya, cuman sekedar suara-suara yang aneh lah menurut. Kalau telinga untuk mas masalah suara ya, kalau masalah suara itu kadang setiap malam pasti ada. Yang namanya malam pasti kan tahu sendirilah. Iya, iya. Yang pastinya di perkebunan kosong ini masih yang belum banyak rumah kan. Ya kalau misalnya ada rumah Otomatis juga terdengar suara-suara jelas gitu kan ya Mas ya. Gitu. Berarti selama ini rumor yang masyarakat sini bicarakan itu nggak fakta ya, nggak yang sebenarnya gitu, cuma hanya cerita-cerita dan cerita. Ini saya sekarang jadi tahu, dan memang menurut saya pribadi pun lokasinya itu memang sangat menyeramkan ya, jujur ya, saya ini sangat menyeramkan ya. Gelap ya Mas ya. Ya gelap sih. Lumayan lah. Cuman ini kan memang benar-benar di tengah alas bambu ya. Yang konon katanya bambu itu ya gitulah. Iya kayak gitu. Makanya saya penasaran, saya lebih tertarik dengan fokus dengan membuat video ini. Saya lebih tertarik dengan rumah ini karena memang kondisi dan sikonya itu di tengah-tengah alas bambu ya. Itu saya lebih tarik ke sini. Dan yang lebih tertariknya lagi itu menurut rumor warga, cerita warga ya, ada penampakan sesuatu yang membuat mereka takut atau gimana. Dan ternyata memang setelah saya ketemu langsung sama Anda, tuan rumahnya sendiri ya, cuman ada suara-suara yang ya berbeda lah. memang ada warga yang mengatakan ada sosok makhluk halus yang menyerupai kunti ya. Apakah memang anak bapak itu atau anak masnya itu sering nangis atau gimana gitu setelah menempati rumah ini kayak gitu? Ini kalau untuk ke anak-anak kan ya, ini kalau untuk ke anak-anak kan, kalau soal masalah nangis itu sudah terbiasa. Cuman satu yang nggak biasa, yang namanya anak nangis kan wajar ya. Tapi pas kemarin pas saya pulang itu nggak wajar nangisnya. Tidak naiknya gitu Mas. Beda nangisnya. Nah, kayak biasa. Itu nyampe muka pucat dan sebagainya lah. Itu di jam berapa itu? Itu saya kurang tahu ya, yang tahu itu istri saya. Itu berarti Mas nggak ada di rumah? Pas saat itu saya nggak di rumah. Pas saya pulang itu juga saya dikabarin soal masalah anak dan rumor-rumor yang warga ceritakan gitu ya. Katanya Masnya sebelum kesini katanya udah punya rumah. Itu gimana bisa terjadinya pindah ke sini gitu? Nih saya mohon maaf nih, saya potong. Anda tahu dari mana saya punya rumah dulu begitu? Ya ini sih kata warga ya yang memang mengenal Anda dan katanya itu dekat. Makanya saya nanya-nanya dulu. Pas waktu kurang lebih 1 mingguan yang lalu ya, karena memang Anda waktu itu belum pulang,
Jadi kan saya cari informasi di tetangga lah, Ya. sekitaran warga sini. Itu menurut warga itu kayak gitu, katanya sebelum Anda pindah ke sini, Anda katanya udah menempati rumah di desa sebelah. Gitu. Apakah itu memang benar? Apa cuman ya kayak tadi hoax belaka atau cuman ya buat rumpi-rumpian warga lah biasa gitu. Ya, kalau soal masalah rumah yang satunya lagi itu memang dulu, cuman sudah saya jual dikarenakan di situ banyak penghuninya. Mohon maaf, Ya. itu penghuninya maksudnya penghuni manusia atau semacam itu Itu lah. sudah di alam lain. Oh, Anda sudah tahu sendirilah iya, yang iya. saya maksud. Ya, saya terus terang bukan paranormal ya, saya orang biasa, Ah. saya cuman pencari fakta, mencari alur cerita asal usul dan ya sebagainya kayak gitulah. Memang menyangkut misteri atau hal-hal yang mistis sih, cuman terus terang ini mohon maaf, saya bukan paranormal ya, sekali lagi saya bukan paranormal. Itu dibilang misteri ya mistis, Iya. dibilang mistis misteri, dikarenakan mistisnya apa? Satu, di situ hawanya itu udah Lembab Iya. ya. gak karuan, lembab, dan aura-aura yang saya tempatin rumah itu udah beda. Itu bedanya tak gimana maksudnya, apakah anak sering nangis atau istri sering melihat sosok-sosok kayak gitu, apakah memang hawanya itu panas kayak gitu atau gimana itu? Itu anak saya yang melihat sosok Kunti, rambut panjang, mukanya itu katanya kayak boneka kecil, sering ledek gitu. Makanya saya utuskan untuk menjual rumah itu. Saya pindah ke desa Batunyana untuk mencari ketenangan anak dan istri saya. Iya. Berarti sebelum Anda menempatin rumah ini atau membuat rumah ini, Anda sudah mempertimbangkan hal-hal sesuatu yang akan nantinya terjadi gitu ya? Iya. Dan terus terang ini sih, karena memang saya bukan paranormal dan segala macam, terus terang ini saya merasakan bulu kuduk itu merinding ya, berdiri ya. Ya mungkin masnya bisa ini ya, apa namanya, merasakan atau gimana gitu. Ini mohon maaf karena Anda kan pendatang. Iya. Ya. Jadi kalau saya ini pribumi asli sini dan saya membuat rumah ini dengan jerih payah sendiri. Jadi yang namanya makhluk goib, makhluk halus itu yang dinamakan makhluk, semua makhluk saya sudah, mohon maaf, saya sudah terbiasa. Kemungkinan bisa jadi saudara, bisa jadi sahabat, tapi itu hanya untuk kepada saya. Jangan sampai ke anak istri. Cukup tahu saya aja begitu. Oh ya, untuk menempati rumah ini dan memang karena rumah ini di tengah-tengah alas bambu ya, atau hutan bambu, itu berarti jarang banget yang mengunjungi atau teman Anda lah datang ke sini atau gimana itu? Tuh kalau soal masalah pengunjung itu keluarga ya. Itu Berarti pasti ada keluarga yang datang. ya. Kalau untuk saat ini teman-teman belum ada berani main ke rumah saya. Padahal katanya, ini sih kembali lagi ke katanya ya. Katanya Anda di sini kurang lebih itu sekitaran 2 tahunan. Kok kenapa teman Anda bisa nggak datang ke sini atau ngunjungin lah kayak gitu, atau silaturahim kayak gitu? Itu kenapa itu? Apakah memang Anda nggak ngasih tahu kepada teman-teman Anda tentang pembangunan rumah ini atau gimana itu? Ya, soal masalah pembangunan saya memang belum mengasih tahukan untuk pembangunan rumah ini. Karena
untuk teman-teman saya yang di luar sana, saya disangkanya masih di rumah yang dulu. Oh gitu ya. Nah, Iya, iya. makanya dari itu teman saya ngechat itu nggak tahu kalau saya itu udah pindah. Begitu. Berarti apakah memang sengaja atau memang belum saatnya Anda cerita ke teman-teman atau gimana gitu? Apakah karena memang lokasinya di tengah alas bambu ini atau gimana itu? Ya bukan seperti itu. Itu karena saya juga belum cerita dikarenakan teman-teman saya masih keadaan dalam perantauannya dia sendiri. Begitu. Dia merantaunya karena saya nggak ngasih tahu merantaunya itu di luar Jawa. Oh kayak gitu. Makanya berarti itu alasan Bapak kenapa nggak ngasih tahu ya? Iya. Jauh lah itu. Jauh. Makanya kalau saya nanti kasih tahu kasihan. Dikarenakan misalnya saya ngasih tahu pun juga percuma. Iya, jauh ya kan. Percumanya karena apa? Percumanya nggak bakalan datang. Nggak bakalan datang dikarenakan jauh. Itu udah di pulau Jawa lah, di luar pulau Jawa gitu. Iya. Berarti untuk saat ini dari perpindahan ataupun dari pembangunan awal nyampe saat ini Anda benar-benar real belum pernah melihat sosok-sosok yang menurut warga atau kata warga itu ada sosok-sosok makhluk halus seperti kuntilanak dan sebagainya ya. Itu berarti Anda belum pernah ya? Alhamdulillah saya belum pernah melihat satupun. Tapi yang saya lihat itu jenis mama lihat ya. Seperti ular. Terusan biongbong. Mohon maaf, itu hewan biongbong itu seperti apa ya? Iya, ini mohon maaf ya karena memang saya terus terang ya memang saya orang Jawa juga. Cuman saya kan asli orang Losari ya. Jadi saya nggak ya yang namanya daerah pasti beda lah, beda nama. Ya saya maklumin. Itu biongbong itu di sini udah terbiasa yang dinamakan biongbong itu. Kalau kotanya ini bahasa kotanya ya. Itu apa dia? Kelabang. Kelabang ya. Kelabang itu gede ukurannya. Ini kurang lebih nih 2 jempol ini. Gede gitu. Berarti gede banget ya. Gede. Berarti mungkin memang saking alaminya ya, masih benar-benar alami. Jadi hewan-hewan yang seperti itu masih ada ya. Banyak kalau di sini banyak. Cuman yang kalau masalah makhluk halus itu mohon maaf. Saya nggak pernah melihat satupun. Cuman suara-suaranya kalau aja ya. Suaranya itu ya saya sudah mendengar pas waktu buka kaki. Sampai saat ini. Pondasi. Pondasi. Oh jadi seperti itu. Iya. Oke pemirsa, ini ternyata memang ya kita tidak bisa menyimpulkan bahwa hal atau cerita tersebut itu benar ya. Kita harus menanyakan hal tersebut kepada orangnya langsung, dan memang menurut bapaknya atau masnya ini nggak ada apa-apa ya, cuman ada suara-suara yang memang aneh terdengar gitu di telinga masnya ini, dan itu pun memang membuat bulu kuduk merinding ya terus terang. Dan untuk penampakan yang seperti warga ceritakan itu tidak ada, ini menurut masnya yang punya rumah ini. Dan sekian, terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini terus berkembang, berkarya, dan bisa menjadikan hal yang menarik bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.